Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Heri Budianto, saya dari SMK Negeri Sarjunip, Kabupaten Biren. Di sini saya akan menjelaskan dua alat navigasi yang sering digunakan oleh para pelaut, khususnya bagi taruna yang mungkin akan praktek di kapal-kapal, yang mana kedua alat tersebut ini sangat familiar, yaitu kompas magnet dan giro kompas. Untuk mata pelajaran ini, yaitu mata pelajaran MPKK kelas 11, yang mana kedua alat tersebut ini memiliki kegunaan yang hampir mirip dan kadang sama, namun terdapat beberapa perbedaan. Seperti yang kita ketahui, di depan saya ini adalah salah satu contoh dari kompas magnet yang sering digunakan oleh para pelaut di atas kapal. Jadi beberapa fungsi dari kompas ini itu adalah menentukan arah-arah yang ada di tengah laut. Misalkan kita menentukan arah utara, timur, selatan, dan barat. Kemudian juga untuk menentukan haluan-haluan yang ada di kapal, jadi kemana arah kapal akan berlayar, itu di situ bisa menggunakan dua alat tersebut. Kemudian kalau kompas magnet, dia lebih bisa digunakan karena ini alat manual, bisa digunakan sebagai pengganti giro kompas ketika giro kompas listrik mati di atas kapal, sehingga giro kompas tidak dapat digunakan, kita bisa menggunakan kompas tersebut. Kemudian di sini saya akan menjelaskan bagaimana perbedaan keduanya, kemudian bagian-bagian yang ada di kompas tersebut, kemudian bagaimana cara penggunaannya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian dari kompas magnet dan giro kompas. Jadi seperti kita ketahui bahwasanya setiap alat itu tidak bisa berdiri sendiri, pasti memiliki komponen-komponen sebagai pendukung sehingga alat tersebut dapat digunakan. Jadi yang pertama, saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian dari kompas magnet. Jadi kompas magnet ini terdiri dari beberapa bagian sehingga alat tersebut bisa digunakan dengan baik. Yang pertama itu adalah bol atau mangkok. Jadi ini bol atau mangkok. Itu sebuah wadah utama yang berisi cairan dan kartu kompas. Jadi ini adalah wadah utamanya, berfungsi melindungi komponen dan menjaga kestabilan pembacaan. Jadi jika tidak ada bol ini, maka kestabilan pembacaan itu tidak bisa dibaca dengan baik. Kemudian kartu kompas, selanjutnya ini adalah kartu kompas. Ini adalah kartu kompas yang berbentuk lingkaran yang memiliki angka derajat 0 sampai 360 derajat, yaitu ini disebut dengan kartu kompas. Dia akan berputar sesuai dengan arah yang berpatokan arah utara magnet. Kemudian ini adalah jarum magnet, yang ini adalah jarum magnet. Jadi jarum magnet ini magnet permanen yang menuju ke arah utara magnet bumi. Jadi ini selalu berpatokan atau arahnya selalu menuju ke arah utara magnet bumi sebagai dasar penentu arah. Kemudian yang selanjutnya itu adalah pivot. Jadi pivot ini adalah pivot atau cap, yaitu titik tumpu dari kartu kompas agar dapat berputar seimbang dan dengan gesekan yang minimal. Kemudian yang selanjutnya adalah cairan kompas. Jadi di sini itu ada cairan. Cairan kompas itu terdiri dari dua jenis cairan. Yang pertama itu adalah cairan, ada yang berupa air atau juga minyak kompas, ada juga. Kemudian ditambahkan dengan alkohol. Kenapa harus terdiri dari dua cairan? Karena biasanya kapal itu bukan hanya berlayar di laut yang bersuhu panas, tapi juga biasanya bersuhu dingin di bawah di bawah 0 derajat. Maka dengan adanya alkohol ini, karena alkohol memiliki titik beku yang lebih baik, sehingga kompas ini tidak membeku, sehingga kita dapat menunjukkan arah dengan baik walaupun dalam posisi yang udara yang sangat dingin. Kemudian selanjutnya adalah garis labor. Jadi ini adalah garis labor atau labor line atau garis haluan kapal, yaitu garis tetap sebagai acuan pembaca arah haluan kapal pada kartu kompas. Selanjutnya, bagian yang selanjutnya itu adalah magnet korisi atau soft iron, yaitu bola besi lunak yang mengurangi adanya deviasi kapal. Seperti kita ketahui bahwasanya kapal itu kan terdiri banyak sekali besi-besi kapal yang itu akan mempengaruhi deviasi atau pembacaan dari kompas tersebut. Kemudian yang terakhir itu adalah binacle atau rumah kompas. Itu dudukan kompas magnet di kapal yang melindungi kompas dan menjadi tempat magnet atau koreksi. Dan ini adalah bagian-bagian dari kompas magnet. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian-bagian dari giro kompas.
Jadi ini adalah bagian-bagian dari giro kompas. Jadi giro kompas itu sebuah alat yang menunjukkan arah juga, tapi dia menggunakan sumber energinya menggunakan listrik. Jadi berbeda dengan kompas tadi. Kalau magnet kompas itu cuman manual, cuman ini menggunakan listrik sebagai sumber daya. Jadi ini adalah beberapa bagiannya. Yang pertama adalah giro unit atau rotor. Ini giro unit atau rotornya. Giro unit atau rotor. Yaitu komponen utama berupa roda berputar cepat yang memanfaatkan prinsip giroskop untuk menuju arah utara sejati atau true north. Jadi kalau kompas magnet itu menuju ke arah magnet bumi, arah utara magnet bumi. Kalau giro kompas dia arah utaranya itu sudah arah utara sejati. Kemudian nomor 2 adalah motor listrik. Jadi ini ada motor listriknya, yaitu yang menggerakkan rotor giro agar berputar dengan kecepatan tinggi dan stabil. Ini perputarannya sangat cepat, namun dia stabil. Kemudian nomor 3 itu adalah gimbal. Jadi gimbal itu adalah sistem cincin penyangga yang memungkinkan giro bergerak bebas pada beberapa sumbu sehingga tidak terpengaruh oleh gerak kapal atau rolling dan pitching. Kemudian yang nomor 4 itu adalah gravity control atau control weight, yaitu mengatur posisi giro dengan memanfaatkan gaya gravitasi agar sumbu giro dapat mencari dan mempertahankan arah utara sejati. Kemudian nomor 5 itu adalah damping system. Jadi damping system itu adalah sistem peredaran ayunan giro agar osilasi cepat hilang dan pembacaan arah menjadi stabil. Nomor 6 itu adalah follow up system atau servo, yaitu sistem penggerak otomatis yang menjaga kartu agar selalu sejajar dengan posisi giro. Kemudian nomor 7 itu adalah kartu giro. Jadi kartu giro ini kartu giro. Jadi kartu gironya sama seperti kompas magnet tadi. Jadi kartu giro yang menunjukkan arah 0 sampai 360 derajat. Kemudian nomor 8 itu adalah repeater. Jadi repeater ini alat penunjuk arah tambahan yang terhubung ke giro utama dan dipasang di anjungan sayap kapal, radar, atau autopilot. Kemudian nomor 9 itu ada power supply. Jadi karena ini menggunakan jatuh daya listrik, dia menggunakan power supply. Di power supply ini sebagai pensuplai untuk supaya alat ini bisa bekerja. Kemudian terakhir adalah master giro kompas unit. Jadi unit utama giro kompas yang berisi seluruh komponen dan biasanya ditempatkan di ruang khusus agar terlindung dari getaran dan gangguan. Jadi ini adalah bagian-bagian dari giro kompas. Baiklah, saya akan memulai dari kegunaan masing-masing dari kedua alat tersebut. Yang pertama adalah kegunaan kompas magnet di atas kapal. Kompas magnet adalah alat navigasi dasar dan wajib di setiap kapal. Kegunaannya yang pertama itu adalah menentukan arah mata angin, yaitu mengetahui posisi utara, timur, selatan, ataupun barat, ataupun arah-arah yang lainnya. Kemudian yang kedua itu adalah menentukan haluan kapal, mengetahui arah kapal sedang berlayar. Jadi ketika kita sedang berlayar ke arah mana atau haluan mana, itu kita bisa melihatnya dengan melihat angka atau jarum yang ada di kompas magnet. Kemudian yang ketiga itu sebagai alat navigasi cadangan, yaitu karena di atas kapal, khususnya di kapal besar itu biasanya memiliki dua alat navigasi kompas ini, ada dua, yaitu kompas magnet dan giro kompas. Namun ketika listrik mati di atas kapal, kita masih bisa menggunakan atau menentukan arah kapal kita, yaitu dengan melihat kompas magnet tersebut. Kemudian nomor 4 itu sebagai pembanding giro kompas, yaitu untuk mengecek kesalahan error yang ada pada giro kompas. Kemudian nomor 5 sebagai navigasi darurat, yaitu tetap berfungsi walaupun kapal kehilangan daya listrik. Yang keenam yaitu menentukan deviasi kompas, yaitu kalau untuk menentukan haluan di kapal seperti kita ketahui itu ada dua sudut, yaitu variasi dan deviasi. Nah di sini deviasi ini bisa digunakan untuk mencari deviasi dengan menggunakan kompas. Kemudian yang terakhir atau 7 biasanya digunakan untuk menggunakan ketika kita akan menentukan posisi kapal dengan menggunakan baringan-baringan, yaitu benda darat yang ada di sekitar kapal. Tadi di awal saya menjelaskan tentang kegunaan dari kompas magnet. Yang kedua ini adalah kegunaan dari giro kompas di atas kapal. Giro kompas itu adalah kompas utama pada kapal modern yang sangat akurat karena dia tidak terpengaruh oleh deviasi di atas kapal atau besi-besi atau magnet-magnet yang ada di atas kapal. Kegunaannya yang pertama itu adalah menentukan haluan kapal dengan akurat mengacu pada utara sejati atau true north.
Kemudian yang nomor 2 itu sebagai acuan navigasi utama, digunakan dalam pelayaran jarak jauh dan laut lepas. Kemudian nomor 3 sebagai input sistem navigasi elektronik, digunakan oleh radar, kemudian edge disk, kemudian AIS, autopilot. Kemudian yang keempat itu mengendalikan sistem kemudi otomatis, yaitu autopilot mengikuti data arah dari giro kompas. Nomor 5 yaitu memudahkan navigasi dalam kondisi terbatas, seperti dalam keadaan kabut, malam hari, hujan, atau jarak pandang yang buruk atau jarak pandang terbatas. Kemudian nomor 6 memberi informasi arah banyak tempat, jadi dengan gyro repeater di anjungan ruang peta dan buritan. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana cara menghitung deviasi di kapal kita. Itu deviasi itu adalah kesalahan pada kompas magnet akibat pengaruh medan magnet kapal. Jadi kalau kompas magnet itu sangat terpengaruh oleh adanya besi-besi di atas kapal. Namun dengan adanya giro kompas itu adalah arah utaranya sejati, sehingga dia menjadi arah acuan atau patokan. Namun tidak selalu giro kompas itu digunakan. Untuk itu kita harus bisa menghitung deviasi di atas kapal dan membuat tabel dari deviasi tersebut. Jadi ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Jadi acuannya tetap giro kompas sebagai acuan utara sejatinya. Kemudian rumus dari penghitungan deviasi itu adalah deviasi sama dengan haluan kompas atau kompas magnet dikurangi dengan haluan giro. Jadi kita akan membuat beberapa perhitungan dari beberapa haluan kapal kita, sehingga nanti akan kita menemukan haluan atau nilai-nilai deviasi dari kapal kita. Jadi nanti dari hasil perhitungan tersebut, jika hasilnya positif itu deviasinya sama dengan timur atau east. Kemudian jika hasilnya negatif itu deviasinya barat atau west. Oke, kita akan membuat perhitungan bagaimana cara kita menentukan deviasi di kapal kita atau dari kompas magnet kita itu berapa deviasinya, yaitu dengan menggunakan bantuan dari giro kompas. Jadi berdasarkan rumus tadi adalah deviasi sama dengan haluan kompas atau haluan kompas magnetnya dikurangi haluan giro kompas. Jadi caranya seperti ini. Misalkan kita berlayar dengan haluan kompasnya adalah haluan kompasnya itu misalkan 45 derajat, misalkan ini 45 derajat, kemudian haluan giro kompasnya itu di situ tertulis misalkan 47 derajat. Ini berarti haluan kompas dikurangi haluan giro 45 derajat dikurangi 47 itu sama dengan minus 2 derajat. Minus 2 derajat. Kalau minus 2 berarti dia W atau barat. Kemudian contoh lain lagi, misalkan kita berlayar, misalkan haluan kompasnya itu 47 derajat, kemudian haluan giro kompasnya 45 derajat, nah, itu berarti menghasilkan angka 2 derajat atau positif atau E. Nah, jadi kita bisa menggunakan beberapa kali percobaan sehingga kita bisa menentukan deviasi kapal kita dengan akurat itu dari beberapa perhitungan tersebut. Oke, selanjutnya kita akan membuat kesimpulan atau perbandingan dari antara kompas magnet dan giro kompas. Jadi ada beberapa perbandingan. Jadi ini ada beberapa aspek yang bisa kita lihat. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini adalah 8 aspek yang bisa kita lihat di antara perbedaan kompas magnet dan giro kompas. Aspek pertama adalah prinsip kerja. Kalau kompas magnet itu menggunakan medan magnet bumi. Kemudian kalau giro kompas rotasi giro dan rotasi bumi, sehingga ini memiliki perbedaan di akurasinya. Kalau kompas magnet dia terpengaruh oleh arah utara magnet bumi, kalau giro kompas adalah utara sejati. Kemudian arah tunjuk itu adalah utara magnet, kemudian giro kompas utara sejati. Kemudian dari pengaruh logam, kalau kompas magnet itu sangat terpengaruh sehingga akan ada perbedaan nilai deviasi. Kalau giro kompas itu tidak ada pengaruh sehingga nilainya tidak ada deviasi, itu menjadi arah utara sejati. Kemudian kesalahan utama, kalau kompas magnet itu ada deviasi dan variasi. Kemudian kalau giro kompas itu ada error lintang dan kecepatan. Kemudian ketergantungan listrik,
kalau kompas magnet jelas tidak, karena itu adalah navigasi konvensional. Kalau giro kompas, ya dia sangat terpengaruh kalau memang dia menggunakan sumber energi listrik untuk menghidupkannya. Kemudian kegunaan utama kalau kompas magnet itu sebagai cadangan dan darurat. Kemudian kalau giro kompas, navigasi utama kapal. Jadi darurat di sini jika terjadi mati listrik, maka kalau giro kompas tidak dapat digunakan, namun kompas magnet itu dapat digunakan karena tidak terpengaruh oleh adanya listrik yang ada di kapal. Kemudian soal akurasi, kalau kompas magnet itu cukup berbeda dengan giro kompas, itu akurasinya sangat tinggi. Kemudian soal perawatan, kalau kompas magnet itu sederhana, tidak memerlukan perawatan yang kompleks. Tapi kalau giro kompas ini lebih kompleks karena dia memiliki komponen yang sangat rumit dan lebih kompleks. Jadi itu adalah penjelasan dari antara kompas magnet dan giro kompas. Oke, demikian penjelasan tentang materi ajar kompas magnet dan giro kompas. Mudah-mudahan materi yang kami sampaikan bisa bermanfaat buat jurusan nautika kapal penangkap ikan di seluruh Indonesia. Kami dari SMK Negeri 1 Jinip, jika ada kesalahan dan kekurangan dalam menyampaikan materi, kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa.